Lu nggak pikir gitu pakai akal sehat lu bahwa lu dari kecil tuh dibesarin sama nyokap lu sendiri. Tapi yang lu lebih peduliin adalah cewek yang lu baru kenal selama 3 bulan, dan ketika lu ditinggalin lu sedih gitu kan. Sedangkan nyokap lu di rumah tuh nggak bisa makan, dia ngantri gas 3 kilo ya. Tapi lu pedulin orang nggak penting ini di hidup lu. Percaya gue, kalau lu dengerin semua yang gue omongin nih ya, gue percaya hidup lu akan jadi lebih baik dalam waktu 3 tahun. Gue janji gak lama, 3 tahun. Dan dalam 3 tahun lu akan lihat balik, lu mikir kok gue dulu suka sama dia ya. Makanya gue bilang cowok zaman sekarang tuh jangan kebanyakan deh kayak banci ya. Lu diputusin, lu tulis panjang-panjang chat kayak William Shakespeare. Wah panjang banget itu lu tulis kayak, wah lengkap deh itu semua. Gak perlu ya. Yang lu perlu lakukan adalah bilang terima kasih. Lu gak perlu marah juga, gak perlu marah, gak perlu lebay. Bilangnya terima kasih ya. Udah habis tuh lu fokus jadi yang terbaik diri lu fokus di industri 2 yang gue bilang tadi. Gue juga kadang ada teman gue datang ke gue, kayak dia nanya saran gue gimana nih, gue diputusin nih sama cewek gue nih, gue ditinggalin dia sama cowok lain gitu kan. Gue sedih sekali. Cewek lu tuh udah sama cowok lain, dia nggak peduli sama lu. Terus gue lihat kan, oke mana cewek lu? Dia bilang dia berbulan-bulan sampai sakit hati karena ceweknya. Gue bilang, ini lu nyari LC juga ada yang bentuknya begini. Gue bilang ya gak spesial-spesial banget gitu, average gitu, rata-rata gitu. Jadi janganlah terlalu lebay ya. Setiap kali lu ditinggalin, itu bukan salah ceweknya, suka-suka dia mau tinggalin lu atau enggak. Tapi biasanya ditinggalin lu untuk apa? Untuk cowok yang lebih kaya, cowok yang lebih mapan, sederhana. Jarang dia tinggalin lu buat cowok yang lebih ganteng, ya kan? Pasti cowoknya lebih kaya dan lebih mapan, karena cewek juga gak bego gitu. Nah gimana cara lu biar gak diselingkuhin? Ya tiap hari lu naik Cabrio, coba lu naik G-Class. Kebalik tuh dinamikanya, dia yang gak mau ninggalin lu. Tapi kan lu naik Cabrio, ya gimana gak ditinggalin gitu. Orang naik seri 3 lu ditinggalin ya naik Brio kan. Hidup itu begitu, ini hidup. Makanya dunia ini Darwinian banget gue bilang. Ini hutan rimba. Jangan merasa oh gak adil, tapi standar cewek terlalu tinggi. Kamu yang miskin nak. Cewek itu ninggalin lu, itu pasti salah lu. Pasti ada hal yang lu lakukan yang lu tuh tidak kompeten dalam diri lu. Jadi stop salahin orang lain, pikir diri sendiri. Salah saya di mana? Apakah saya kurang kaya? Apakah saya kurang kompeten sebagai laki-laki? Apakah saya tidak bisa mencukupi dia? Ya lu cuma bisa ngajak liburan ke puncak macet-macet begitu. Cewek lu maunya ke Paris, ya dia tinggalin sama cowok bisa bawa dia ke Paris, selesai kan? Lu gak perlu ngerasa pengen balas dendam, lu gak perlu ngapa-ngapain. Lu fokus. Dalam 10-15 tahun mungkin cewek yang lu tadinya sayang banget, yang lu bilang cinta hidup lu itu jadi janda anak 1 dalam 10 tahun. Sedangkan lu, kalau lu dengerin apa yang gue ngomongin ya, mungkin lu lagi di kapal sama gue di Ibiza nanti, lagi santai-santai di sana, happy. Cowok itu cuma 1 ya hidupnya, kesuksesan yang dilihat, kompetensi, kesuksesan. Kalau lu nggak punya 2 itu ya jadi sampah aja di pinggir jalan. Gue bilang lu bisa bakal jadi demografi hantu yang gue bilang tadi. Jadi lu pikir baik-baik. Kalau lu mikirin orang lain ya, lu pikir ibu lu rela gak ngantri gas LPG 3 kilo sampai ada yang meninggal seperti itu. Coba bayangin itu ibu lu. Mungkin lu sekarang ngerasa enggak, oh bukan nih, gua gak seperti itu. Nanti ya ibu lu kan ngantri makan kecoa, bukan gas doang ngantrinya, buat makan kecoa aja nanti ngantri. Itu gue bilang, ini akan pertama dalam sejarah manusia bahwa waktu dan tenaga manusia itu udah gak dibutuhin lagi. Jadi lu jangan main-main sama apa yang gue ngomong ini. Gue kasih tau, budak tuh dibutuhin loh. Raja tuh takut loh kalau budaknya gak mau kerja rame-rame. Tapi lu semua kalau gak mau kerja rame-rame nanti, secara fisik udah bisa digantikan oleh robot. Buat apa ada lu lagi hidup gitu? Mereka gak akan mau lu hidup bahkan. Lu akan disingkirin jadi paling pinggirnya masyarakat. Lu gak bakal punya tempat. Lu gak usah mikir bahkan lu bisa punya pasangan. Lu miskin itu karena 2, arogan dan bodoh. Coba lu lihat yang ngantri-ngantri seperti itu. Lu coba tanyain mereka tentang cara ngatur keuangan sederhana. Mereka pasti nggak bisa jawab. Mereka bilang, tapi saya kan lapar, saya lapar. Gue juga lapar bos dulu. Gue makan Indomie telurnya dibagi 2. Indomie 1 telurnya dibagi 2. Gue juga pernah lapar gitu. Nahan lapar, gue naik motor masih keliling hujan-hujan juga pernah. Gue tahu rasanya mikir, oh enak ya naik mobil. Tapi gue nggak diam di tempat kayak lu semua. Gue beraksi. Banyak sekali orang tuh cuma bisa nyalahin, oh kebijakan ini, kebijakan. Kagak, lu aja bos. Skill issue gue bilang, masalah skill. Lu gak punya skill, gak punya kompetensi, gak punya otak dan goblok gitu. Makanya lu begitu, makanya lu lapar, anak lu lapar. Lu bayangin gak bilang, anak saya lapar. Lu kerja bos. Gue pengen gue tampar kalau ada orang kayak begitu depan gue tampar beneran. Karena gue juga lapar dulu. Gue ketika ngeliat nyokap gue dulu, gue gak bisa biayain dia masuk rumah sakit kelas 3 yang batu-batuk semua orang. Gue mikir, gue gak bisa tidur gitu loh. Lu anak lu, saya lapar, malah teriak ke orang gitu di kamera, saya lapar, saya lapar. Lu laki-laki gak berguna, bagus mati aja gitu.
Lu kalau bisa bikin sampai anak lu sampai nggak bisa makan, lu nggak usah punya anak. Itu tindakan kriminal lu punya anak di saat kondisi lu kayak gitu. Lu cuman pengen ngewenya doang, nggak pengen tanggung jawab, kan gila gitu. Nanti orang yang lu salahkan ini akan berubah terus. Sekarang lu salahin pemerintah, oke? Nextnya lu akan salahin orang yang bikin teknologinya. Lu akan salahin orang yang bikin robotnya nanti. Gara-gara dia bikin robot, mari kita bunuh dia gitu. Paling gitu.